cinta. Saudara, 22 tahun yang lalu Tuhan menyuruh kami untuk memulai dengan Mahanaim, sebuah yayasan untuk melayani anak-anak pemulung, untuk melayani pelacur, untuk melayani orang-orang yang dipenjara. Saudara, pada waktu kami memulai, begitu banyak orang yang berkata, siapa yang tahan untuk memberi makan orang miskin? Dan mereka semua berkata, kemiskinan menggerogoti, meletihkan. Kemiskinan tidak pernah habis. Kemiskinan membuat kita ditarik masuk ke dalam jurang. Tetapi saya mau berkata, hati Tuhan untuk orang-orang miskin. Pada waktu kita membagikan sesuatu untuk mereka, saudara, Alkitab berkata kita memiutangi Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan kita hutang, saudara, maka Tuhan akan membayar, saudara. Tuhan memberikan rente, memberikan, saudara, tambahan demi tambahan, bonus demi bonus. Karena kita tahu Dia adalah Allah yang sangat bermurah hati. Kita tidak pernah, saudara, kita tidak pernah bisa memberi kepada Tuhan. Karena sebenarnya semua dari Dia, untuk Dia, dan bagi Dia. Saudara, hari ini saya mau berkata, 22 tahun sudah berjalan. Saudara, dan kami tidak pernah berkekurangan. Kami ditambahkan dalam segala sesuatu. Saudara, dan mari saya bacakan Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara, ada sebuah peristiwa yang menurut saya sebuah keajaiban yang sangat ajaib terjadi. Yaitu pada waktu Tuhan menyuruh kami mengadakan acara di Monas. Saudara, hari itu kami tidak punya uang sama sekali. Hari itu, saudara, tinggal ada 5 juta terakhir yang saya punya. Dan pada waktu Tuhan suruh berkata, buat di Monas. Dan kami mulai, saudara, menghubungi banyak orang. Yang pertama saya hubungi adalah roti. Dan saya berkata, Pak, bisakah membuat roti? Dia berkata, berapa banyak? Saya berkata 90.000. Karena Tuhan berkata 100.000. Dan saya berkata, sudahlah. Saya tidak tahu berapa banyak yang datang. Tapi saya berkata, seberapa Bapak punya iman? Seberapa Bapak bisa membuatkan roti? Dan dia tanya, Ibu punya uang berapa buat DP? Saya berkata, saya cuma punya uang 5 juta. Dan dia tertawa, Bu, bagaimana mungkin buat 5 juta DP, buat 90.000? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Saudara, tetapi hari itu, saudara, beliau membagikan visi ini kepada banyak orang. Kepada banyak bakery, saudara. Dan anehnya semua bakery mau. Dan tidak ada satupun yang meminta DP. Saudara, bahkan ujungnya 5 juta itu tidak saya keluarkan. Saudara, dan mereka semua buat roti. 90.000, saudara. Walaupun kami tidak pernah tahu bagaimana kami membayarnya. Bagaimana kami menyelesaikan semua itu. Kemudian kami mulai menghubungi sembako, saudara. Saudara, dan sekali lagi saya berkata, saya butuh kurang lebih 50.000 pak. Saudara, dan mereka berkata 50.000 pak sembako, beras, minyak. Saya bilang iya. Dan dia berkata, sekali lagi, berapa yang ibu punya? Saya berkata 5 juta. Saudara, dan orang ini berkata, Ibu, tahukah Ibu apa yang ajaib? Dia berkata, tadi malam, ini orang Buddha, saudara, ini orang Buddha. Dia berkata, tadi malam Tuhan sudah memberi saya mimpi. Dia berkata, ada seseorang membutuhkan 50.000 paket. Dan cirinya adalah orang itu tidak punya uang. Dia cuma punya uang 5 juta. Saudara, di mimpi itu sangat jelas. Dan waktu itu ada suara yang saya tidak melihat wajahnya. Berkata, bantu, kamu akan diberkati. Saudara, dan orang ini menyediakan 50.000 pack. Saudara, hari H, pada waktu acara itu akan dimulai jam 4 sore. Jam 12 siang. Saudara, masa datang begitu banyak. Terjadi penyerbuan yang luar biasa. Saudara, lebih dari 100.000, saudara. Orang sudah datang dan berjejalan. Saudara, dan hari itu tiba-tiba saya ditelepon. Dan mereka berkata, roti tinggal sedikit. Beras sudah hampir habis. Dan masa masih begitu banyak. Saudara, Pak Yusak tiba-tiba Tuhan suruh untuk keliling.
Dan Pak Yusak cuma berkata 5 roti 2 ikan akan cukup untuk berapapun orang makan. Dia keliling saudara, naik motor hari itu di Monas. Dan dia berkata 5 roti 2 ikan akan cukup untuk berapapun. Akan cukup untuk berapapun. Saudara, dan selama beliau keliling saudara, orang terus berjejal-jejalan. Saudara, dan mengambil. Saudara, dan yang membagikan tidak berani melihat ke belakang. Karena mereka tahu sudah habis, sudah sangat sedikit. Tapi mereka terus membagikan. Dan saudara, apa yang terjadi? Sampai malam saudara. Sampai malam saudara. Itu roti terus dibagikan. Roti terus dibagikan. Roti terus dibagikan. Dan saudara, tidak pernah habis. 5 roti dan 2 ikan. Benar-benar terjadi. Saudara, yang supranatural, yang ajaib, janji Tuhan bahwa Dia adalah gembala dan kita tidak akan kekurangan, digenapi. Saudara, itu belum selesai. Sembako terus dibagikan. Terus dibagikan. Saudara, dan setiap kali mereka mengambil sembako, mereka membayar 5.000. Saudara, untuk sembako yang harusnya harganya 30.000. Saudara, dan kami bahkan tidak tahu bagaimana nanti membayarnya. Saudara, kami cuma bagikan dan sampai malam saudara. Sampai semuanya selesai. Sembako itu saudara habis pada saat sudah habis orang-orang pulang. Saudara, semua orang pulang dengan sangat sukacita. Saudara, dan kami melihat lawatan Tuhan ribuan orang. Saudara, dijamah Tuhan. Puluhan orang mengalami kesembuhan. Ratusan orang saudara menerima bahasa roh. Saudara, hari itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun kami sudah sampai tidak bisa melihat siapa. Saudara, sampai jam 11 malam. Masih ada orang-orang di situ. Dan pada waktu ditanya kenapa tidak pulang, mereka cuma berkata, kami cuma mau merasakan di sini hadirat Tuhan. Karena di sini ada Tuhan. Saudara, yang bicara itu bukan orang-orang Kristen. Yang bicara adalah mereka saudara. Dari agama yang bermacam-macam. Mereka tidur dan mereka cuma berkata, ada Tuhan. Ada Tuhan di tempat ini. Saudara, tapi tibalah waktu untuk kami harus membayar besok paginya. Dan kami mulai menghitung 5.000-an. 5.000-an. Kalau saudara kalikan dengan 50.000 packing, maka sebenarnya itu tidak pernah cukup. Bagaimana membayar subsidi untuk 30.000? Saudara, bagaimana saudara untuk membayar minuman? Bagaimana untuk membayar roti-roti itu? Tapi pada waktu kami menghitungnya, sekali lagi kami tercengang. Saudara, uang itu terus dan terus dan terus. Sampai kami tidak tahu bagaimana saudara itu menghitung uang receh 5.000-an. Itu terjadi saudara selama 3 hari. Karena banyak sekali. Dan saudara, kami susah sekali mencari bank yang mau menukar uang itu. Saudara, karena saudara tahu jumlahnya berapa. Hampir 2M saudara. Dan itu menutup buat semuanya. Saudara bertanya, apakah berasnya yang dilipat gandakan? Atau uangnya? Atau rotinya? Jawab saya, semua. Karena Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Dia tetap Tuhan yang melakukan hal yang supranatural. Saudara, dan itu bukanlah yang pertama dan yang terakhir. Saudara, setiap tahun kami melihat mujizat. Setiap saat kami melihat kegenapan. Dan di musim pandemik saudara, kami sudah membagikan sembako lebih kepada 3 juta orang. Kami keliling saudara ke 34 provinsi. Saudara, kami membagikan kasih, lawatan, cinta, kabar keselamatan. Saudara, dan kami sama sekali tidak pernah tahu dari mana uangnya. Tapi ada persediaan yang supranatural yang tidak pernah berhenti. Ada cinta yang tidak pernah berujung. Ada berkat yang tidak pernah habis. Ada urapan yang tidak pernah berkurang. Ada kemuliaan yang selalu baru. Dan selama kita ada di dalam jalurnya yang supranatural tersedia buat kita, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah yang supranatural itu terus mengikuti kami. Yang supranatural terus mengenyangkan kami. Biar kami menikmati Engkau. Karena Engkau Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang selalu memberi kami
berkat yang baru, anugerah yang baru, keajaiban yang baru. Kami tidak takut melewati bahaya, kami tidak takut melewati kegentaran, karena kami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau memegang kami, dan kami selalu tercukupi. Amin.